Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Seorang ibu korban banjir di Kabupaten Sintang terpaksa melahirkan di atas perahu. Operasi Zebra Kapuas 2021 di Sanggau dilaksanakan dengan menggelar bakti kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis kepada warga terdampak banjir. Dan aksi seorang pria viral di sosial media lantaran mencuri pagar di sebuah rumah kosong yang diangkut menggunakan pick-up dan terekam kamera warga. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita langsung ke informasi pertama. Pemirsa, bencana banjir yang melanda Kabupaten Sintang sudah berlangsung sejak 3 pekan. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sintang, tercatat jumlah korban yang terdampak sudah mencapai 100.000 kepala keluarga, dengan pengungsi mencapai 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa. Hingga saat ini banjir masih menggenangi wilayah Sintang meskipun debit air sempat turun. Namun kondisi ini membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sintang, Bernan Saragi mengatakan, banjir yang terjadi tersebar di 12 kecamatan. BPBD Sintang hingga saat ini sudah mengoperasikan 5 pos lapangan untuk melayani kebutuhan dasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Ia juga mengatakan bahwa sejak bencana banjir melanda, pemerintah daerah Sintang sudah meliburkan proses belajar mengajar siswa karena sejumlah fasilitas sekolah terendam banjir. Tidak hanya itu, sejumlah fasilitas publik juga tak luput dari banjir. Sejumlah jalan protokol dan jalan poros negara juga terputus. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Seorang ibu korban banjir di Kabupaten Sintang terpaksa melahirkan di atas perahu. Ibu yang bernama Kartini tersebut melahirkan bayi perempuan saat menuju perjalanan ke puskesmas. Inilah aksi petugas medis saat melakukan evakuasi terhadap Kartini, korban banjir yang terpaksa melahirkan di atas perahu kayu pada Minggu dini hari. Kartini yang merupakan warga Kelurahan Mengkurai, Kabupaten Sintang ini melahirkan saat perjalanan menuju ke Puskesmas Sungai Durian menggunakan perahu bermesin tempel. Di atas perahu, Kartini melahirkan bayi perempuan yang merupakan anak kelimanya dengan berat 3,1 kg. Kartini menceritakan, ia dan suami sedang berada di rumahnya yang terendam banjir dan merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Sang suami Abdul Muin langsung mengambil perahu dan membawa Kartini menuju puskesmas. Iya, begitu rasa pedas perut kan, langsung udah itu pun memang udah ada tanda darah keluar, itu langsung berangkat sambil nunggu segala speed gitu kan. Berarti memang perahu itu belum nyampe ke daratan tuh ya? Belum, masih berjalan. Tadinya awal mulanya mereka nyuruh berhenti kan, yang istrinya adek itu. Berhenti dulu, katanya istirahat, katanya. Aku bilang nggak usah jalan ya terus, aku bilang gitu. Kali dia saja sambil speed berjalan itulah dia lahir. Saat ini Kartini dan bayinya berada di Puskesmas Sungai Durian untuk mendapatkan perawatan medis. Ia dan suami saat melahirkan belum memikirkan nama kepada sang buah hati yang lahir dengan musibah banjir. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Di Sintang, seorang tenaga kesehatan atau nakes di pedalaman Kalimantan Barat terus berjuang memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terdampak banjir. Rai Pratiwi yang merupakan seorang perawat yang juga menjadi korban banjir, di mana pengabdiannya kepada masyarakat selalu dikedepankan. Inilah Rai Pratiwi, seorang tenaga kesehatan yang mengabdikan dirinya selama 11 tahun di Desa Kenyauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini desanya kini sedang dilanda banjir. Polindes yang menjadi andalan warga pun ikut terendam banjir. Alhasil, tak ada pelayanan yang bisa diberikan di Polindes ini. Rai Pratiwi pun tak patah semangat. Meski ia juga korban banjir,
ia tetap memberikan pelayanan kesehatan dengan sistem jemput bola. Apalagi mulai banyak warga sakit akibat banjir yang melanda sejak 3 pekan lalu. Selain menggunakan perahu bermesin untuk menjangkau warga yang mengungsi di lanting atau rumah kayu di atas air, perempuan 35 tahun asal Mempawah ini juga rela mengayuh perahu untuk sampai ke lokasi pengungsian. Yang terasa menjadi kendala sekali itu jarak tempuh yang tadinya bisa ditempuh dalam waktu 5 menit menjadi 10 menit. Karena memang yang tadinya bisa menggunakan kendaraan roda 2, sekarang hanya bisa ditempuh menggunakan sampan. Udah gitu, ruangan untuk melayani pasien yang memang udah terendam sama banjir semuanya. Jadi saat melayani pasien hanya bisa dilakukan di atas sampan. Mungkin itu sih kendalanya, jarak tempuh dengan tempat melayaninya. Terkadang dalam situasi mendesak, Rai Pratiwi, ibu 4 anak ini, juga harus berendam di kedalaman banjir sambil memberi pelayanan kesehatan ke pasien yang terbaring lemah di atas perahu. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Sementara itu, operasi Zebra Kapuas yang mulai dilaksanakan tanggal 15 November di Kabupaten Sanggau dilakukan dengan cara berbeda. Tak hanya menyasar pengendara di jalan raya, Satuan Lalu Lintas Polres Sanggau juga menggelar bakti kesehatan dengan memberikan pengobatan gratis kepada warga terdampak banjir di sejumlah posko pengungsian. Seperti inilah bakti kesehatan yang dilakukan petugas Satlantas Polres Sanggau dalam operasi Zebra Kapuas 2021. Para petugas mendatangi posko pengungsian banjir untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis. Kasat Lantas Polres Sanggau, Ibtu Angga Pribadi Amsrianto Nainggolan menyampaikan, ada 2 posko pengungsian yang dikunjungi tim kesehatan Polres Sanggau, yaitu posko pengungsian di SD Negeri 04 Kelurahan Tanjung Kapuas dan posko pengungsian lingkungan Liku Kelurahan Beringin. Kegiatan kita melaksanakan bakti kesehatan ini, masyarakat dapat membantu bagi yang kesehatannya memerlukan imun dan juga vitamin. Kita berikan vitamin di sini dan juga kita cek kesehatannya apabila yang mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan kita yang terdampak banjir di Kabupaten Sanggau. Sementara itu saat ini sebanyak 31.110 jiwa menjadi korban terdampak banjir yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Data ini berdasarkan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sanggau, Senin 15 November 2021. Dari data BPBD, korban terdampak banjir terbanyak di Kecamatan Kapuas dengan jumlah 3.849 kepala keluarga atau 12.770 jiwa. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Uun Junior iNews melaporkan. Vaksinasi malam membantu warga yang sibuk di waktu siang. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.